Halo guys, kembali lagi bersama saya Gusti Mono di Pelita Channel. Semoga sahabat Kristuber selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia bersama orang-orang di sekeliling Anda. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Sebelumnya, untuk menghindari kontak fisik antar penonton, saya harus mengambil video agak lebih jauh guys. Hal ini untuk mentaati protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Asal mula Pasola versi Kodi. Check it out. Sola merupakan tradisi secara turun-temurun yang dilaksanakan setiap tahun pada 3 wilayah di Pulau Sumba, yaitu Kodi, Lamboya, dan Wanukaka. Pasola sudah sangat terkenal di dunia dan memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Sumba karena keunikan budayanya. Pasola dilaksanakan mulai bulan Februari di wilayah Kodi dan bulan Maret di Lamboya dan Wanukaka. Jadwal Pasola ditentukan oleh tetua adat atau Rato Marapu dengan memperhatikan tanda-tanda alam. Apabila sang rato salah atau terdapat intervensi dari pihak luar dalam penentuan jadwal Pasola, maka akan ada kejadian-kejadian alam yang tak wajar akan muncul, seperti hujan angin serta petir saat Pasola dilaksanakan. Apabila Pasola dilaksanakan dengan tepat sesuai yang dijadwalkan oleh Rato Marapu, maka Pasola akan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan sedikit pun dari alam. Itulah kira-kira, believe or not, hanya masyarakat Kodi, Lamboya, dan Wanukaka yang tahu tentang hal ini. Oke, kita lanjut. Pasola merupakan sebuah atraksi budaya yang dilakukan dengan menunggang kuda. Kuda tersebut dipacu sembari saling melempar lembing antara kedua suku yang berlawanan. Perhelatan tradisi Pasola ini memacu adrenalin para peserta karena terdapat banyak bahaya dan resiko yang dihadapi, seperti jatuh dari atas kuda, terkena lembing, luka, dan bahkan korban jiwa pun bisa terjadi. Tidak membutuhkan latihan khusus untuk menjadi peserta, tetapi cukup mempunyai seekor kuda dan perlengkapan lain seperti lembing kayu, pakaian adat, kapauta atau topi adat, dan tentu saja harus memiliki keberanian yang lebih. Apabila terkena lembing dan mengalami luka atau bahkan kematian, maka itu sudah menjadi resiko bagi para peserta tanpa harus menuntut pertanggungjawaban dari pihak lain. Bagi peserta yang terkena lembing, terjatuh dari kuda, sehingga mengalami luka, patah tulang, atau hal lainnya, bisa disembuhkan oleh Rato Marapu dengan menggunakan air dari dalam tempayan yang disimpan di rumah adat Rato Marapu. Sampai di sini Anda percaya atau tidak? You believe or not? Ya, saya percaya karena memang saya orang Kodi. Tapi ingat, ini bukan dukun ya guys. Oke, kita lanjut. Walaupun tak harus mempunyai syarat khusus untuk menjadi peserta, sedikit tidaknya calon peserta harus memiliki keahlian yang baik dalam menunggang kuda, melempar lembing, dan salah satunya taktik untuk berperang. Tapi bukan berperang di medan perang kayak di film-film ya guys. Mari kita simak tentang sejarah awal mula terjadinya Pasola. Pasola ini sebetulnya dilaksanakan untuk mensyukuri berkat yang Sang Pencipta berikan kepada manusia, seperti
panen, kesuburan tanaman, dan sebagainya. Kisah atau legenda yang sudah menjadi cerita rakyat secara turun-temurun tentang pasola ini yaitu dahulu Yinowo dalam bahasa Kodi, seorang putri anak raja dari Kodi yang cantik jelita dan berambut panjang diperebutkan dan ingin dilamar oleh dua orang pria dari Kodi dan Lamboya. Cinta segitiga ini memicu perselisihan antara kedua orang pria tersebut, sehingga terjadi peperangan kedua suku tersebut selama 7 hari dan 7 malam. Peperangan ini menimbulkan korban jiwa yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Karena putri tidak ingin peperangan ini berlanjut dan tidak ingin mengecewakan kedua pria tersebut, sehingga untuk mengakhiri peperangan ini, putri raja tersebut pergi ke laut untuk bermeditasi. Sebelum ia berangkat, ia berpesan pada ayahnya Rato atau Toko, yaitu raja, "Kalau seandainya saya tidak kembali, maka carilah aku di laut, dan apapun yang ayahanda temukan di laut yang menyerupai rambutku, maka itulah aku." Setelah itu, putri berangkat untuk bermeditasi di laut dan hilang entah kemana. Pada sore hari, sang Rato atau ayahnya menyusul putrinya ke pantai, dan benar saja si putri tidak ada di sana. Yang ditemukan hanyalah cacing laut yang panjang dan berwarna-warni yang menyerupai rambut putri. Kemudian sang Rato mengambil nyali atau cacing tersebut dan membawanya pulang, serta menginformasikan kepada kedua belah pihak yang sedang berperang itu, sehingga kedua pria itu datang ke laut dan mengambil cacing itu dan kembali ke daerah mereka masing-masing dengan membawa nyale atau cacing itu. Hal itu mereka lakukan sebagai tanda cinta mereka terhadap putri raja. Maka kita bisa simpulkan bahwa pasola itu adalah kisah peperangan antara kedua suku karena putri anak Rato, sedangkan nyale itu adalah penjelmaan si putri tersebut. Cacing ini muncul pada setiap bulan Februari dan Maret setelah acara pasola dilaksanakan. Sejarah tentang pasola ini sudah ditulis di beberapa artikel, tetapi terkesan berubah-ubah karena tidak ada sumber yang jelas sebagai dasar untuk penulisan sejarah ini. Karena tidak ada bukti tertulis atau peninggalan lainnya yang lebih spesifik. Pelaksanaan tradisi pasola menjadi momen masyarakat untuk mempererat tali persaudaraan bagi sesama. Tradisi ini juga dapat mengenang leluhur mereka dengan mengunjungi kuburan untuk memberikan sesajian seperti sirih pinang, tembakau, atau sesajian lain seperti makanan, daging, dan sebagainya. Hal lain juga adalah kembalinya masyarakat ke kampung adat atau dalam bahasa Kodi Parona untuk merayakan pasola dengan menyembelih ayam, babi, sapi, atau kerbau. Dan setelah pulang dari pasola, mereka mengajak kenalan, keluarga, sanak saudara, dan kerabat mereka untuk mampir dan makan bersama di rumah adat berbumbung tinggi tersebut. Hal ini asik kan kalau kita diajak makan gratis, apalagi suasananya yang masih sangat asri, dikelilingi oleh batu nisan yang terlihat tua dan sudah kuno. Kemudian banyak pertanyaan yang muncul dari masyarakat, guys.
Apakah Pasola boleh dilaksanakan pada saat pandemi ini? Bagi saya, boleh. Kenapa boleh? Karena akan berdampak buruk bagi masyarakat adat, guys, bila Pasola tersebut tidak dilaksanakan. Believe or not, ya terserah Anda saja mau percaya atau tidak, karena yang tahu dan yang bisa merasakan hanya orang-orang di 3 wilayah ini yang saya sebutkan tadi, dan khususnya bagi tokoh-tokoh adat tersebut. Demikian cerita Pasola dari saya. Semoga menambah pengetahuan Anda tentang budaya Pasola Kodi atau Sumba pada umumnya. Jangan lupa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, taati protokol kesehatan untuk kita terhindar dari penularan pandemi COVID-19 ini. Ingat, Pasola ini sudah sangat terkenal, guys. Sudah sangat dikenal sampai ke mancanegara. Sehingga bagi Anda yang ingin menikmati budaya Pasola Kodi atau Sumba pada umumnya, silakan datang pada bulan Januari tahun 2022. Dan mari kita berdoa supaya pandemi ini agar segera berakhir dan kita boleh menikmati budaya dan keindahan alam yang ada di Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.